Pada pagi ini saya akan memberikan materi tentang pengenalan bahan peledak dan bom. Kalau di Indonesia itu S3-nya doktor, kalau dapat di luar negeri namanya PhD, gitu ya. Nah, kenapa saya utarakan di sini? Saya di preambul tadi menyatakan bahwasanya rekan-rekan adalah orang-orang terpilih yang kali ini bisa berkumpul dengan saya. Ya, tetapi saya lihat biasanya di lembaga pendidikan itu ketika kita sudah bangun pagi, sudah lari pagi, sudah mandi, ditambah sudah sarapan pagi, biasanya roh ayam itu datang menghampiri kita. Betul ya? Kita bikin kesepakatan. Ketika roh ayam menghampiri kita, kalau saya saja yang mengusirnya berat. Roh ayamnya lebih dari satu nih, saya lihat ya kan. Tetapi sepakati sama-sama kita usir roh ayamnya, sepakat? Oke, kalau kita sepakat, dari yang paling kanan dulu Danton, coba hitung sampai ujung 2 baris dari Danton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, cukup dulu contoh. Ketika kelipatan 5, tangannya pukul biar kabur ayamnya dan bilang boom. Jadi kelipatan itu berapa? 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Kita coba. Silakan, Danton. 1, 2, 3, 4. Boom. Boom. Coba. Boom. Lanjut berapa? 6, 7, Jangan pukul-pukul, cuman kelipatan 5 saja. 6, 7, 8, 9, 10. lanjut. Jangan dipukul. Oke? 12. 13, 14, 15. Oke. Ngapa pukul-pukul, Gus? Kesepakatannya seperti itu. Ketika di kelipatan 5, rekan-rekan usir ayamnya dengan tepuk tangan dan bilang yang dapat nomor itu ya. Saya ulangi, 7. Lanjut setelah 7. 8, 9, 10. Gitu ya. Jadi cara mengusir ayamnya begitu. Apa maknanya? Mari kita fokus dan konsentrasi. Oke. Lanjut, kita mulai ya. Oke. Rekan-rekan sekalian pernah dengar kasus bom Bali? Pernah dengar kasus bom buku di Jakarta? Nah, gitu. Di JW Marriott pernah dengar? Bom besar ya. Kemudian di Bandung pernah ada di Jalan Pajajaran itu bom panci. Ya. Dan terakhir ada bom yang di Sarinah ya. Betul ya? Dan sebagainya. Nah, itulah fenomena-fenomena yang terjadi yang kita hadapi baik sebagai masyarakat maupun sebagai insan pengemban fungsi pengamanan. TNI, Polri, rekan-rekan sekalian punya kewenangan dan kewajiban untuk pengamanan. Oke? Ya. Nah, kita lanjut ya. Di sini slide-nya pindah, di sini enggak ya? Bentar. Saya mau Silakan. Ya. Kita pindah. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, bom itu adalah produk daripada manusia. Banyak digunakan baik pada saat perang dunia, memperebutkan kemerdekaan,
mau digunakan di pertambangan. Jadi image-nya macam-macam tuh bom itu. Pertambangan itu untuk menggali itu seperti di PT Semen Indarung Padang di Sumatera Barat itu menggunakan bom bidamit, pasti suaminya Mang Damin. Oh enggak, itu betul. Jadi menggunakan dinamit ya. Kemudian bom juga digunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk membuat takut, gitu ya, membuat kita takut, kemudian membuat situasi keamanan tidak nyaman dan mengganggu keamanan dalam negeri sehingga bisa merusak keutuhan NKRI. Nah, salah satu yang menggunakan bom untuk menakut-nakuti kita itu adalah teroris ya. Apa sih teroris rekan-rekan sekalian? Ini teroris itu adalah terorisme, perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan yang tadi saya ceritakan kan. Nah, dia kalau buat bom itu tujuannya menghancurkan kedaulatan negara dengan cara apa? Dengan cara menimbulkan rasa takut gitu kan, membahayakan badan orang, nyawa, harta benda, dan kerusakannya dari yang paling kecil sampai yang paling besar, sehingga suasana kebatinan kita itu tidak nyaman karena rasa takut dampak daripada perbuatan tersebut. Biasanya dia objeknya adalah objek-objek strategis, kemudian masyarakat, lingkungan moral, peradaban, objeknya, kemudian rahasia negara dan sebagainya. Nah, ada yang melaksanakannya kecil, ada yang sedang, ada yang besar targetnya itu. Yang kecilnya tadi itu sampai ke fasilitas internasional. Nah, menurut Forum Keadilan, teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman seseorang atau kelompok. Jadi tujuan teror itu untuk menakut-nakuti orang sehingga tidak nyaman, baik dilakukan oleh sendiri maupun berkelompok. Zaman dulu ada pelatihan teror, orang dikumpulkan, ketemu orangnya kan. Sekarang bisa tidak ketemu, rekan-rekan sekalian. Dengan kemajuan teknologi, kita tahu bersama kan di medsos dan sebagainya. Nah, teror itu bisa dilakukan proxy war namanya. Si A dengan si B, si C nggak ketemu nih, bikin konten, bla 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 bla. Yuk kita ini apa? Kita musnahkan minuman keras, misalnya gitu kan. Kita kumpul, kita hajar, kita hancurkan. Ketemu nggak orangnya? Enggak. Yang terbawa dan terpengaruh, terafiliasi, dia ikut-ikutan, kan gitu. Dia neror, ikut bom, sehingga ada yang menjadi pengantin dan sebagainya, kan gitu ya. Itu yang terjadi. Ada yang ketemu, ada yang tidak ketemu. Oke ya, paham tentang teroris ya? Teror dulu ya. Oke. Nah, historicalnya kurun waktu 62 sampai 2006 ternyata terdapat banyak sekali teror yang menggunakan bom ya. Saya tadi sudah membuka bom di Sarinah dan sebagainya. Jadi diawali di Indonesia itu, contohnya di 62 itu upaya pembunuhan Presiden Indonesia pertama, yaitu Bapak Soekarno ya. Dan terakhir ledakan bom upaya bunuh diri di restoran Plaza Kramat Jati 2006 kan. Dan kemarin di Sarinah.
Berdasarkan dari berbagai kejadian tadi, bisa kita identifikasi sasarannya dan lokasinya. Biasanya dia sasarannya itu maupun lokasinya pejabat, kantor pemerintah, tempat ibadah, kedutaan,